Oke, WhatsApp kembali lagi bersama saya Pandu Cahya di Catatan Penting. Pada kesempatan kali ini ya sudah lama tidak mengupload nih Mas. Ya. Lama sekali karena sibuk ya kita ya. Ya, betul sekali. Ya, kita touring ke luar negeri, Zimbabwe ya. Jobnya bludak-bludak guys. Iya, bludak-bludak ya. Makanya ini baru sempat ya Mas ya. Nah, Bener banget. Dan spesialnya lagi kemarin terakhir kita bikin ya kayak film pendek itu ya. Film pendek benar. Pendek itu, dan kita melakukan yang suatu teknik ya yang namanya adalah scoring film. Oke, betul. Jadi kali ini kita akan membahas audio dalam video. Oke. Dan di sini saya ditemani sama pakarnya karena Asik. saya pendengaran saya mono tidak stereo. Oke. Ya, makanya saya sudah ada. Jadi saya memaklumi diri saya sendiri Mas. Betul. Tak kasih ke di pakarnya saja. Kalian kita belajar guys, oke? Oke. Jadi gini Mas. Yang pertama itu seberapa pentingkah audio di dalam suatu video gitu? Ya, kalau audio itu sendiri sebenarnya di dalam film, Ya. audio itu cukup penting karena satu dapat menggambarkan ekspresi, Ya. emosional dan keadaan di dalam video tersebut gitu. Oh, Jadi semakin ya. bagus audionya, semakin bagus tatanannya, maka film atau video itu akan terdengar lebih hidup intinya gitu. Oke. Yang ini mungkin yang banyak orang pengen tahu ini Mas. Iya. Mayoritas film itu didubbing. Ya, betul. Ya, mayoritas film didubbing. Lah pertanyaan satu, itu bagus didubbing atau bagus ambil take live langsung waktu syuting itu juga? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, mending kita ambil dubbing. Oke. Gitu. Plus minusnya apa coba? Jadi kalau di dubbing kita kudu ini menyuruh si kreator Ya. atau beserta talent-talentnya itu profesional. Oke. Gitu. Itu plusnya atau minusnya? Itu minusnya mungkin Minusnya ya. ya. Oke, berarti secara tidak langsung itu kerja 2 kali berarti gitu Betul ya. sekali. Oke. Cuman dengan hasil yang sangat jauh berbeda. Oh, Gitu. iya. Kalau iya. kita ambil langsung, itu suaranya tidak intinya tidak bisa kita konsep Iya. sesuai dengan apa yang ada di angan kita gitu. Oh, Kalau gitu di dubbing ya. kita bisa konsep sesuai dengan angan kita dan bisa menghasilkan nuansa yang mungkin terdengar Sesuai lebih, gitu ya, sama lebih perfect visualnya lah gitu. gitu. Oh iya, berarti secara garis besar kualitas dubbing itu jauh ya. Iya. Ya karena mungkin salah satunya distorsi itu ya. Ya, bener. Kalau live itu entah itu bocoran angin. Ya, bocoran angin, nanti ada orang teriak, "Woi, ngono, Oke. lek gitu." Terus kan. gini, aku pernah nemuin orang ngomong gitu loh ya. Kalau di dubbing itu kayak nggak gatuk gitu. Ya, itu mungkin teknik dubbingnya yang kurang. Oh, Kan gitu tadi ya. di pertama aku bilang kita butuh talent yang profesional gitu. Oh, iya, Jadi iya. kalau talentnya itu maaf nih, Iya. maksudnya baru belajar. Oklok gitu ya. Iya. Ya, baru Oklok. belajar biasanya ya memang gitu, tapi tidak apa-apa, sering-sering berlatih aja gitu. Tapi kualitasnya tetap baik ya. Kualitasnya baik dan jauh lebih oke lah intinya Oh, gitu. berarti kalau gitu tak tarik kesimpulan gini, kalau double dubbing itu di editingnya lebih enak, berarti Betul gitu ya. sekali. Berarti bisa diolah lebih banyak lagi betul. dibandingkan mentahan secara live. Secara live gitu. Ya benar. Jadi bisa secara live pun itu sebenarnya bagus, tapi Iya. dengan catatan seumpama nih kita pengen ambil session di museum Ya. atau session di jalan raya. Oke. Nah, itu benar-benar set lokasinya harus benar-benar setupnya sudah oke gitu. Oh, Kalau seumpama kita oke. ambil di jalan raya, tapi di situ ada truk pasir, ada bakul cilok, ada bakul ini, kan kurang oke gitu. Kalau Ya, konsepnya harusnya itu romantis misal gitu. Terus ada teng dawet gitu kan lucu. Oh iya, terus bakul bakpao Ya, gitu ya. gitu. Oh, oke. Repot. Berarti itu dubbing itu menanggulangi bocor-bocor seperti itu ya. Betul sekali, kecuali tempat itu sudah di set, sudah dinetralisir ibaratnya gitu. Oh, berarti kecuali kalau memang udah benar-benar di set clean gitu Iya, ibaratnya gitu betul. ya. Dan konsepnya mau seperti itu, nuansa surround, nuansa ambience dan lain sebagainya. Wes, aku mau pakai tempat ini, ya pakai di situ aja gitu. Oh, oke. Sekarang ngomongin soal gear. Ya, Oke, betul. kita ngomongin soal gear. Kalau untuk dubbing itu paling bagus tuh gimana? Kalau untuk
gearnya itu Iya. bebas sebenarnya. Bebas, oke. Yang penting bisa apa ya? Kalau gear kan paling kita dubbing pakai mic gitu. Iya, maksudnya disaran- mic yang paling bagus itu ada dinamik apa kondensor ya, yang kalau cocok gitu. tipenya lebih cocok ke kondensor. Oke, karena Karena dia lebih responsif dan bisa kita atur sesuai dengan selera kita gitu. Oke. Kalau dinamik dia didesain untuk live performance gitu. Jadi seumpama kita ngomongnya oke, selamat malam, itu ndak jadi gitu. berarti harus nempel. Bukan harus nempel tapi harus oke, selamat malam. Nah, harus gitu. Iya, harus powernya harus Benar, gitu. nah. Oh, berarti kondensor lebih sensitif. Benar. Jadi kalau kita ngomong selamat malam teman-teman semuanya, nah pasti terdengar lebih enak. Tapi kalau iya. kita pakai dinamik, ya kudu bengok gitu. Oh, berarti lebih keluarin suaranya lagi. Iya, betul. Oke, itu kalau tadi dubbing. Betul. Berarti lebih recommended pakai kondensor. Iya. Kalau live, Kalau live ya pasti kondenser. pasti kondensor. Kondenser. Kalau mic boomer itu apa termasuk Termasuk kondenser, kadang ada yang kondenser, ada yang rebound gitu. Jadi Oh. prinsipnya kondenser itu menangkap suaranya lebih sensitif. Oke. Rebound pun sama sebenarnya, cuman mungkin dia lebih fokus gitu ke satu gitu titik ya. gitu. Kalau bomber itu juga fokus ke satu titik Ya, atau betul. ambient. Ke satu titik bisa, ambient bisa. Jadi contohnya kalau di belakang ini ada settingannya, contoh mic yang kita pakai ini. Iya, Ini Samsung kita bisa set ke arah sini aja, atau ke arah melingkar, Iya. atau ke arah depan aja gitu. Nah, Oh, intinya depan, gitu ya. depan belakang atau melingkar gitu. Berarti kita bisa fokusin beberapa arah. Iya, gitu benar ya. gitu. Oh, Rata-rata jadi seperti mic itu gitu. ya. Mm-mm. Oke, jadi audio itu sangat membantu berarti ya Mas ya. Membantu untuk sekali. menghidupkan suatu visual ya. Benar. Jadi konsepnya gini, kalau musik video, Ya. video itu yang menghidupkan audio. Oke. Kalau di movie atau film, Iya. audio yang menghidupkan video. gitu. Wah ya. Jadi itu kebalikannya toh. Nah itu berarti yang perlu dicatat kali ini. Mm-mm. Berarti tetap ya Mas ya. Walaupun mau gimana pun, tetap tujuannya gimana. Tetap apa yang mau dibikin itu apa. Iya, betul Berarti itu sekali. ya. Benar. Berarti nggak bisa misalnya musik video. Mm-mm. Tadi pakai kayak gitu belum tentu cocok ya Mas. Iya betul. Jadi kalau musik video kan kita fokus ke musiknya. Iya. Nanti yang menghidupkan si musik, wah musik udah keren nih. Tapi kalau videonya di pinggir selokan Kali. apa sambil ngeligo kan kurang kena. Apalagi lagunya bener. itu keren kan gitu. Misalnya rock ya. Kan nggak iya. cocok. Nggak cocok, Harus bener. videonya melengkapi supaya semakin hidup gitu. Oke, Dan kebalikannya video juga gitu. Mungkin visual itu namanya kan ada semiotika Iya. perumpamaan itu lah. Iya. Kalau di audio Mas, sing sekarang ini yang banyak sekarang di YouTube terutama Iya. kan banyak video klip dangdut nih. Benar. Mungkin lagi naik daun kan ini. Iya. Dan mayoritas tak lihat itu mayoritas loh ya, ini nggak semuanya loh ya. Itu ada beberapa scene movie itu yang diselipkan di tengah-tengah. Scene movie ya. Ya, Benar. jadi ada drama suatu drama gitu Ya. yang di tengah-tengah lagu itu. Benar. Nah, kalau yang kayak gitu itu bagusnya yang gimana? Bagusnya kalau kita bahasnya teknik dubbing, Iya. itu pasti harus di dubbing. Itu lebih efektif dan terdengar lebih hidup karena kalau proses dubbing, nanti di proses dubbing itu kita bisa tambahkan entah itu waktu di taman kita kasih ambience taman. Oh ya, Kalau ya oke. waktu adegan itu lari-larian di hutan gitu, ya kita kasih Ambient ambience hutan gitu ya. Jadi lebih terasa hidup gitu. Oh, Tapi oke. kalau yang mungkin Mas Pandu lihat kebanyakan itu itu ngambilnya ya pokoknya jiko saka kamerane ngono. Sembarang ya, Mas, Sembarang. Kadang ono suara Angin kebrabuk-brabuk ya. buku-buku gitu, terus kadang ono bakul apa gitu lewat lele. Soalnya ada, Mas. Aku lihat itu jeglek gitu loh Mas. Jadi audionya musik itu bagus. Ya. Tiba-tiba waktu dipotong untuk drama itu Langsung udah anjlok. noise terus ya adalah pokoknya ya. Betul. Itu noise tiba-tiba noise terus si power yang ngomong ini tadi tidak sekeras ketika nyanyi. Ya benar, itu kelemahannya kalau ya, Live itu ya? Live itu asal potong lah kasarannya gitu. Oh gitu. Jadi memang kita kerja 2 kali, tapi kalau untuk hasil yang maksimal dan profesional, kenapa tidak gitu? Ya walaupun itu
memakan waktu yang banyak ya Mas. Iya, ya? benar. Jadi itu yang benar. berarti kayak kemarin itu ya. Benar. Jadi kemarin itu kita sempat bikin ya Mas Iya, ya. benar. Itu nggak ada pakai suara asli, nggak ada ya. Sampai langkah kaki itu kita ngambil sendiri ya. Iya, Mas. benar. Itu sendiri-sendiri. Jadi kanan kiri duk itu satu persatu ya. Iya, benar. Itu milisecond ya. Terus kemarin kita juga dubbing waktu jerit juga harus jadi itu waktu sama dubbing, gitu. gelundung itu ya. Jadi ada beberapa scene itu gelundung terus bengok-bengok di dubbing juga. Dan itu memang susah tak aku nih susah. Soalnya waktu take itu Mas, kayak orang gila Mas. Iya, jadi nonton malah kayak ngomong dewi loh. Iya. Nah gitu. Tapi hasilnya memang beda banget. Iya, benar. Jadi itu harus sinkron antara talent sama di bahannya, videonya itu ya. Iya, benar. Kalau nggak sinkron pasti susah ya. Juga. Terus teknik, ada beberapa teknik ini buat yang audio. Kalau seumpama mau pakai teknik yang dubbing gitu, Iya. harus antara video dan audio korelasinya harus oke gitu. Klop juga ya. Klop juga. Terus mungkin nek Mas Pandu kan ngeditnya sudah kelar dulu gitu. Iya. Ini editing sudah selesai, terus baru pre-masternya Iya. kirim ke yang ngedubbing atau sound engineer-nya yang ngurusi audio, baru didubbing bla 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 bla, audionya di mixing mastering, terus baru nanti di finishing di videonya. Video lagi ya. Oke. Jadi memang sedikit memakan waktu, tapi tapi itu hasilnya ya bagus. memang beda jauh ya. Benar, kemarin jadi, ya. Visualnya oke, terus audionya pun oke. Terus kalau kita bandingkan sama movie-movie yang berkelas Hollywood atau apalah gitu yang mesti sing menghabiskan modal banyak, budget itu gede tidak kalah ya. gitu. Oke. Sekarang gini Mas, terakhir ini di video itu ada namanya gradasi, Iya. terus kita nyari angle gitu. Aku pernah sedikit-sedikit baca gitu di audio namanya kayak ambient tadi Mas, entah itu panning gitu. Iya. Lah itu gimana itu Mas penjelasannya? Apakah itu memang harus dilakukan atau enggak? Yang penting ini gatok, dubbing gatok, wis bar gitu. Ya sebenarnya kalau proses dubbing, nah itu dia. Kalau surround tuh. Ya surround itu kita mengkonsep audio itu supaya terdengar dari benar-benar dari sumber si visualnya gitu. Jadi gitu ya. Kalau untuk ukuran bioskop atau editing bioskop, kita kan pakai surround karena di situ ada beberapa titik, entah itu 8.1, 6.1 atau 12.1 gitu. Itu audionya ya. Benar. Mas, jadi kalau semisal kita ambil gampangnya 8.1 atau 6.1 yang paling mudah. Jadi itu ada 6 sumber suara dan 1 center gitu. Seumpama kita gini, kudanya dari kanan. Iya. Klak klak klak, dari sana suaranya pelan klak 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 klak, nanti sampai depan kita klak 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 klak, terus menjauh gitu. Kalau itu namanya apa itu Mas? Surround. Surround. Jadi terus nanti kalau kita nonton Avengers misal itu ada meteor jatuh dari atas, ya benar-benar suaranya dari atas tuh. Blur gitu. Kalau konsep stereo kan kita hanya mensimulasikan seolah-olah itu terdengar dari sana gitu. Iya. Tapi kalau yang untuk kelas yang lebih profesional lagi, surround itu. Karena itu ya. Berarti gearnya udah beda lagi itu ya. Udah beda, kita perlu beberapa speaker kalau untuk audio monitor gitu ya. Gitu. Kalau 8.1 ya kita butuh 8. Kalau umumnya di Indonesia, bioskop Indonesia, itu berapa Mas? 6.1 ya. Oh iya. Jadi kalau di bioskop itu Indonesia standarnya umumnya masih 6.1. Kalau luar udah 8. Iya. Jadi lebih, ada yang lebih ya? Ada yang lebih, tapi kebanyakan masih menggunakan stereo. Gitu. Jadi gitu itu memang kalau di tempat kita belum rata, Pan. Iya. Jadi karena memang ya Mas, belum semua speaker ada. Iya, belum bener. semua bioskop punya speaker kayak gitu. Iya, sekarang mungkin semuanya punya. Tapi produksinya. Ya dari produksinya, tim produksi mungkin juga berpikir, ini nanti juga di-play bakalnya di entah itu Netflix, entah itu di apa gitu kan, di TV atau di itu TV speakernya kan cuma stereo mentok ya. Ya mentok stereo itu yang bagus. Kalau TV-TV yang kotak-kotak gitu ya masih mono. Bener, kotak-kotak yang kalau mati digeblok sih loh Mas.
Nanti blek-blek. Iya, benar. Oke. Jadi seperti itu guys. Berarti tak tarik kesimpulan, video tanpa audio itu nggak bisa, nggak bakal hidup. Iya. Dan audio tanpa video itu juga nggak hidup. Betul sekali. Berarti harus klop Iya. gitu. Jadi dari mulai ambient, Iya, benar. sound effect, transisi sampai dubbing itu harus klop sama video dan Iya, audio ya Mas ya. betul. Makanya karena itu video itu kan visual audio Mas. Nah, tepat sekali. Visual audio. Jadi kalau videonya nggak menggambarkan audionya, jadi apa visual apa gitu. Iya, Iya. benar. Ya visual-visualan gitu. Nah, visual ya. Oke, jadi kali ini cukup segitu guys. Kalau teman-teman ini yang mau pengen belajar audio, dan saya juga masih belajar. Kalau audio kan saya mono ya. Teman-teman bisa cek langsung kalau ada yang mau rekaman juga, belajar rekaman pakai Cubase atau dan lain-lain, bisa cek di YouTube-nya di Hertol Audio. Di situ komplit sekali dari mulai rekaman murah ya Mas ya. Dari ya kalau di Hertol Audio itu ada pokoknya dari cara rekaman sampai Dari setting sampai finishing. gitu. Nah, itu. Kalian bisa cek ini, kalau nggak klik di link di deskripsi Ya, ini. kalau mau mixingin di sini juga bisa, Nah, rekaman bisa di sini juga mixing di Hero Studio ini nih di Semarang ya guys. Semarang loh ya, Semarang bukan di mana-mana, ini Semarang. Semarang juga keren loh rumah samu ya. Keren-keren ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, kalau nggak unlike di blog juga tidak apa-apa, saya tidak peduli. Sampai jumpa di video selanjutnya.